Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewers sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Well, sudah lama saya tidak mampir di wall YouTube saya karena kesibukan dan lain-lainnya. So, hari ini saya mau bahas nih sesuatu yang sangat-sangat sudah fenomenal ya di beberapa media sosial. Ini sih tidak terlalu seviral uh, berita-berita selebriti lainnya. Ini hanya sekedar sering atau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil ibrahnya saja untuk teman-teman sekalian. Well, yang saya mau bahas di sini adalah ciri suami yang cinta dengan istrinya karena Allah. Karena tidak semua pasangan itu saling mencintai karena Allah, saling menjaga karena Allah. Bisa saja dia mencintai pasangannya karena kecantikannya, karena bentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, kalau cinta sekedar fisik kan bisa pudar kapan saja, tapi kalau cinta karena Allah, insya Allah akan abadi sampai ke jannah. Well, teman-teman, ya, saya langsung saja ya. Ada 5 ciri, pasangan yang mencintai kita karena Allah. Nah, dari 5 ciri ini teman-teman di rumah yang sudah menikah maupun yang akan menikah bisa mengidentifikasi pasangan atau suami teman-teman di rumah. Kira-kira pasangan teman-teman sekalian itu memang cintanya itu benar-benar karena Allah atau hanya sebatas cinta saja, seperti itu. Well, yang pertama yaitu teman-teman bisa lihat, jikalau seorang laki-laki, seorang suami mencintai istrinya atau pasangannya tulus karena Allah, maka dia akan marah dan dia akan cemburu jika melihat istrinya keluar rumah, melangkahkan kaki keluar rumah tidak menutup aurat, tidak memakai jilbab atau tidak menutup aurat dengan benar. Maka dia akan marah dan cemburu karena dia tidak mau istrinya dilirik atau dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Apalagi kita sudah tahu bahwa jilbab itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Nah, teman-teman bisa identifikasi nih, kira-kira suami saya marah tidak ya waktu saya keluar tidak menggunakan jilbab. Bisa saja dua hal. Bisa juga suami mencintai dengan ikhlas atau karena Allah juga. Namun kadang-kadang suami juga belum paham sampai sejauh itu bahwasannya aurat istri atau perlakuan baik buruk istrinya itu akan dimintai pertanggungjawabkan pada seorang suami juga. Oke. Dan yang kedua, nah ya poin yang kedua ini sangat kalau mau dibilang agak sedikit susah karena memang poin yang kedua ini tuh berkaitan dengan dunia maya juga. Jadi seorang suami akan marah ketika istrinya memajang foto selfie di medsos, foto selfie dirinya entah memakai jilbab atau tidak memakai jilbab. Jadi dia akan cemburu ketika istrinya itu memajang foto karena bisa dilihat oleh semua mata para laki yang bukan mahramnya, seperti itu. Dan poin yang ketiga adalah, teman-teman, poin yang ketiga ini sangat bisa dibilang sangat-sangat penting sekali dan teman-teman bisa mengidentifikasi suami teman-teman lewat ini juga. Poin yang ketiga yaitu suami yang selalu memperhatikan ibadah istrinya. Misalkan sudah waktu sholat tapi istri belum sholat, suami cuek-cuek saja. Padahal sebenarnya itu tanggung jawab suami, nanti dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah kelak kalau sudah meninggal. Jadi kalau suami kita mencintai kita dengan penuh keikhlasan karena Allah, maka dia akan memperhatikan ibadah kita. Sudah sholat apa belum ditanya, kenapa tidak sholat berikan alasan, seperti itu. Jadi dia selalu mengontrol 5 waktu dari istrinya. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yakni poin yang keempat ini kadang-kadang saya pikir juga ya bisa juga dibilang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi suami kita, bisa juga tidak, karena
meminta maaf. Perkara meminta maaf ini, para suami itu kadang-kadang sedikit egois dalam meminta maaf duluan, ya. Apalagi suami kan jiwa kepemimpinannya kan paling terdepan. Jadi kadang-kadang egois, kadang-kadang gengsi untuk meminta maaf duluan. Tapi percaya bahwa suami yang mencintai istrinya karena Allah, dia akan meminta maaf ketika menyadari kesalahannya, dan dia akan selalu memaafkan istrinya untuk kebaikan rumah tangganya. Jadi intinya dia selalu mencoba untuk meminta maaf duluan. Kalau menurut saya suami seperti itu memang sangat-sangat luar biasa, karena dia tidak mengedepankan egoisnya dalam menjalani rumah tangga. Yang kelima ini, poin yang terakhir, yaitu suami yang mudah cemburu. Nah, ini dia. Coba teman-teman perhatikan, kira-kira suami teman-teman cemburuan nggak? Mudah cemburu tidak? Tapi menurut saya juga sih itu bisa dibilang, ya, ada suami yang bisa menunjukkan kecemburuannya, juga ada tipe orang yang cemburu namun tidak diperlihatkan. Jadi untuk poin yang kelima ini susah-susah gampang untuk diidentifikasi, karena memang sometimes kita bisa lihat suami kita juga cemburu, bisa diperlihatkan, kadang juga sembunyi-sembunyi. Jadi seperti itu. Namun terlihat jelas kok cemburu karena Allah dan cemburu karena nafsu itu juga berbeda, seperti itu. Well, teman-teman, jadi itu 5 poin teman-teman bisa pakai buat identifikasi suami dari teman-teman sekalian. Kira-kira nih suami saya benar-benar cinta karena Allah, ataukah memang hanya sekedar cinta saja, cinta karena nafsu maybe. Ya, ini hanya sebatas apa ya, sharing saja, sebatas pengingat. Siapa tahu teman-teman bisa ambil kelima poin ini untuk mengira-ngira seberapa besar cinta suami terhadap istrinya, cinta suami teman-teman terhadap teman-teman sekalian seberapa dalam, seperti itu. Jadi teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton. Thank you so much. Nanti kita bahas lagi ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Kalau misalkan ada ide atau apa, mohon tanggapi atau komentarnya guys. Jangan lupa subscribe. Thank you so much sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.